Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata. Siang hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo Surya Graha ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati, Ketua BKMT, anggota Forkopimda dan yang mewakili seluruh OPD, kepada seluruh pengasuh dan cucu-cucu saya, anak-anak saya yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari keberapa ini Mas? 16 sampai lupa saya gitu. Hari 16 telah melaksanakan bulan puasa, bulan yang penuh rahmat dan ampunan yang selalu kita tunggu-tunggu datangnya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menangi hari raya Idul Fitri, hari kemenangan yang selalu kita tunggu-tunggu. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saya terima kasih kepada para pengasuh, ya, kepada anak-anak saya. Panjenengan adalah pribadi yang sangat luar biasa, yang mendedikasikan hidup panjenengan untuk mengasuh anak-anak kita, cucu-cucu saya yang kurang beruntung ini. Ada yang ditinggalkan oleh bapak atau ibunya, atau sudah ditinggalkan oleh bapak dan ibunya. Oleh sebab itu panjenengan adalah luar biasa menggantikan peran orang tua, sekaligus membimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita ini untuk meraih masa depan yang lebih baik nantinya. Demikian juga kepada ibu, bapak, pengasuh yang anak-anak saya yang disabilitas, jangan berkecil hati, ya. Semua takdir ilahi itu mari kita terima dengan syukur, sehingga tidak menjadi beban. Kepada anak-anak khusus yang disabilitas, tahun kemarin Pak Bupati memberikan rekomendasi, ya, salah satu disabilitas kita dari Magetan ini, kalau tidak salah yang tunanetra, untuk masuk di Universitas Negeri Surabaya. Ya, sudah kuliah di sana, dan Pak Bupati sudah mengusahakan untuk mendapatkan beasiswa dari Pak Rektor. Oleh sebab itulah, kepada anak-anak saya yang lain, nanti jangan berkecil hati yang disabilitas. Nanti kampusnya tahun ini sudah mulai dibuka di Magetan, ya, sudah mulai kuliah. Ya, dan kepada anak-anak saya juga, kepada kalian yang nantinya yang sudah lulus SMA, atau nanti sudah atau nantinya ingin sekolah di Magetan ini, sudah ada universitas, dan pemerintah kabupaten, Pak Bupati sudah menyediakan beasiswa untuk anak-anak orang miskin, termasuk yang anak yatim piatu atau yatim yang diasuh panjenengan semua. Tahun ini kita memberikan beasiswa 28 orang anak, ya, tahun ini. Oleh sebab itu jangan berkecil hati kepada anak-anak saya untuk mempunyai mimpi yang tinggi, ya. Kalian semua ini beruntung hidup di Indonesia. Saya, Pak Bupati, selalu mengatakan di mana-mana, tidak pernah mempersoalkan anak saya anak yatim piatu, atau anaknya siapa, ya. Tidak dilarang untuk bermimpi jadi apa saja. Boleh menjadi pengacara, boleh menjadi ustadz, boleh menjadi ustadzah, boleh menjadi kepala Kementerian Agama, boleh menjadi bupati, boleh menjadi gubernur, boleh menjadi menteri, boleh menjadi presiden. Tidak ada yang melarang, ya, tidak ada yang melarang di Indonesia. Dan tidak hanya tidak melarang, itu dimungkinkan di negeri yang kita cintai ini, baik laki maupun perempuan. Oleh sebab itu kalian, anak-anak saya, harus mempunyai cita-cita yang tinggi, ya, untuk membanggakan orang tua,
ya, kalau sudah tidak punya orang tua, membanggakan bapak ibu asuhnya. Nanti kami berharap kalian bisa menjadi contoh adik-adikmu bahwa anak yatim piatu bisa berkiprah, bisa menjadi apa saja di negeri yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, anak-anak saya jangan berkecil hati, ya. Kalian di Magetan nanti bisa kuliah di sini, dan universitasnya adalah universitas yang cukup baik, ya, universitas negeri yang cukup baik, sehingga nantinya kalian kalau sudah keluar dari sini, dari Magetan, pergi kemana sudah punya bekal yang baik, ya, yang baik, ya. Selain ilmu agama, kalau kalian nanti mengambil ilmu umum untuk berkiprah, ya, jadi apa saja. Jurusannya macam-macam, ya Bapak Ibu, sampai digital marketing aja ada yang ada di Magetan ini. Oleh sebab itu, ini harus menjadikan kita, ya, untuk mendidik anak-anak kita meraih, mengarahkan ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya berpesan begini, anak-anak saya, khususnya anak yatim ini, ya, yatim piatu, ya, atau yang lain, ya, didik anak-anak kita ini jangan hanya menjadi anak-anak yang pinter, ya, jangan, ya. Saya selalu mengatakan di mana-mana, jadi pribadi-pribadi yang mempunyai integritas, yang penting itu, ya. Pinter itu besok, sepinter-pinter manusia, besok itu kalah dengan komputer, ya, gitu ya. Komputer itu semakin lama semakin pintar, ya. Coba aja kalau tidak percaya, ya, kepada semuanya, ya, kalau panjenengan semua senang membuka YouTube itu masalah kultum. Kalau setiap saat membuka masalah pertanian, nanti setiap hari akan muncul masalah-masalah itu. Di Instagram misalkan, kita bisa pesen di situ hal-hal yang lucu, nanti akan muncul hal yang lucu setiap saat. Jadi semakin pintar, ya. Ngukur tekanan darah, ya, ngukur tekanan darah. Sekarang ini sudah ada aplikasi blood pressure, ya, jadi cukup dicontohkan di HP penjenengan, sekarang sudah ada tekanan darahnya berapa. Lama-lama nanti ada kadar gulanya berapa, ya, dan terus. Nah, itu bisa diukur dari telepon pintar itu, ya. Besok bisa bermacam-macam. Oleh sebab itu, sekali lagi, di Amerika itu dilakukan penelitian, Bapak Ibu pengasuh. Di Amerika itu dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Thomas Stanley. Beliau itu mengukur begini, kenapa sih orang yang sukses di Amerika itu sebabnya apa? Modalnya apa? Apa pinter? Apa sekolahnya yang hebat? Apa gitu ya. Setelah orang sukses di Amerika itu disurvei, mengejutkan semua kita tentu hasilnya. Ternyata nomor satu bukan orang yang paling pinter, orang sukses itu, tidak, ya. Jadi bagi kita yang beragama Islam, ya, yang sekali lagi bagi kita yang beragama Islam, Nabi kita sudah memberi contoh bahwa sifat Kanjeng Nabi itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik itu apa? Jujur. Ternyata penelitiannya Thomas Stanley itu di Amerika, orang sukses itu bukan karena pinter, bukan karena sekolahnya yang hebat, tidak. Makanya kalau anak-anak saya sekolahnya misal belum di Lepo, belum apa, ya jangan berkecil hati, enggak. Itu bukan kunci sukses. Kunci sukses itu ternyata adalah, ya, sidik, ya, jujur. Jadi di Amerika juga begitu. Ternyata orang sukses di Amerika itu apa kuncinya? Jujur. Nomor satu adalah sekali lagi jujur.
Oleh sebab itu saya berharap ya kepada para pengasuh, didik cucu-cucu saya ini, anak-anak kita ini menjadi pribadi yang jujur. Pintar itu ternyata nomor 21. Sekolah yang baik itu ternyata nomor 23. Ya. Modalnya apa? Jujur dulu. Ya. Apalagi di era digital. Di era digital ini, ya, di era digital ini yang diperlukan adalah kejujuran. Contoh sekali lagi, Pak Bupati dulu pernah bekerja di Jakarta. Setiap hari hampir, ya, sebulan itu mungkin saya rata-rata ada 45 lah, 45 kemudian protes dari luar negeri. Kenapa protes? Bahwa orang bisnis di Indonesia itu, ya, itu banyak dikomplain dari luar negeri. Ada yang dari Bulgaria, ada dari Polandia yang komplain, ada Abu Dhabi. Komplainnya apa? Misal jualan di online, gambarnya api, ya, beli mobil mebel, jualan mebel, gambarnya api. Ternyata setelah sampai dikirim di sana jelek, kualitasnya jelek. Yang dikomplain siapa? Yang dikomplain kita, ya, pemerintah. Ya. Akibatnya apa? Begitu nggak dipercaya sekali, bakal tidak akan dipercaya. Ya, oleh sebab itu kepada anak-anak saya, kepada para pengasuh, ya, sekali lagi didik anak-anak kita ini menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Oleh sebab itu kepada anak-anak saya, ya, kepada anak-anak saya semua, cucu-cucu saya, ya, jadilah pribadi yang jujur. Ya, modalnya itu dulu. Habis itu kerja keras, disiplin, sudah. Ya, pasti, ya, insya Allah anak-anak saya nanti akan menjadi pribadi atau orang yang sukses kelak di kemudian hari. Kalau modal itu dimiliki, ya, di semua dan pengasuh semua berpijak dari itu, insya Allah panjenengan sudah menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak. Ya, jangan selalu mengukur kesuksesan anak itu dari matematikanya yang bagus, matematikanya yang dapat 10 dan seterusnya. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Kalau anak-anak cucu saya hobinya melukis, beri kesempatan untuk melukis. Karena lukisan itu kalau menjadi pelukis terkenal, satu lukisan bisa untuk hidup 7 turunan. Nah, gitu ya. Jadi triliunan harganya, ya. Ratusan miliar harganya, miliaran harganya, atau ratusan juta harganya. Oleh sebab itulah, ya, sekali lagi kepada para pengasuh, ya, potensi diri anak, didik anak-anak kita menjadi pribadi yang jujur. Insya Allah sekali lagi kita doakan bersama-sama anak-anak kita di ruangan ini besok akan menuai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya kira demikian kepada anak-anak saya dan kepada para pengasuh. Sekali lagi Pak Bupati mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal bakti panjenengan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.